Halo, cek. Assalamualaikum. Suara saya ada? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Ustaz. Cek satu dua. Suara saya ada? Ada Ustaz. Ada Oh, ada Ustaz. ya. Ada Ustadz jelas. Oke. Ini soal lagi hujan, jadi saya butuh tambahan headset dulu sebentar ya. Bismillah, Afwan Ustadz, izin menyimak. Qadarullah masih mengajar. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa lanjut kembali. Pertemuan ini adalah yang ke berapa sekarang? 4 Ustaz. Yang keempat ya. Yang keempat Ustadz. Betul teman-teman, yang keempat sekarang. Nah, Ya Ustaz. Ustaz. Ya Ustadz. Nah, Ustaz, keempat. Halo. Ya, apa betul yang keempat sekarang? Nah, Ya betul Ustaz. Din? Ustaz. Betul, betul. Iya, ini pertemuan yang keempat ya, betul ya berarti ya. Saya izin share screen. Hmm. Ya, sudah terlihat teman-teman? Sudah Ustaz. Halo, sudah terlihat kah? Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Kok saya nggak dengar suara ya? Apa jaringan saya nih? Halo, cek cek suara.
Suara saya Mungkin apakah karena ada? pakai Ustaz, Suara antum pakai jelas earphone Ustaz. Ustaz. Cek, siap. Ada Tan, aman. Kalau gangguan saya ganti headset dulu nih. Mungkin speaker antum Terdengar. yang belum diatur Maksud Ustaz. saya apakah ini? Maksudnya nggak direspon suara ya? Kalian tidak bisa respon suara ya? Sudah bersuara Ustaz. Terdengar ya. Balasnya di kolom chat semua. Kenapa? Kalian ada masalah apa dengan suara? Kalau yang sedang kerja barangkali kita maklumi ya. Teman-teman yang lain gimana? Ini kerja semua ya? Suara Ustaz terdengar Ustaz. Terdengar Ustadz suaranya dengan jelas. Mungkin suara kami nggak terdengar dengan Suara Ustadz ya. jelas, terdengar Ustadz. Tapi suara ke sini nggak ada. Suara ke saya nggak ada. Tapi kamu ada yang ngomong nggak coba? Ada coba ngomong sesuatu gitu. Terdengar Ustaz. Ke saya nggak ada sama sekali Cek. respon. Coba Terdengar nanti dulu ya, saya Ustadz. perbaiki dulu. Kenapa itu ya? Berarti speaker saya harus yang mikrofon. Ada sudah. Coba yang same as system. Coba cek suara lagi. Ada nggak? Cek, cek. Ngomong lagi coba. Satu orang ngomong. Cek. Satu. Eh, Terdengar Ustadz. Berarti di sayanya ini ya. Mikrofonnya. Cek satu. Cek suara saya ada. Tapi suara dari teman-teman ke sini nggak ada. Speaker. System. Coba ngomong lagi. Satu orang. Cek, Nah cek. Ustaz, mulai Ustaz. Oh, udah ngomong tapi Terdengar saya belum Ustadz. mendengar juga. Ada same as system speaker. Ustaz, headphone Ustaz. Oh, masalah di saya. Oke, sudah nggak hujan, coba saya lepas dulu speakernya. Coba ngomong sekarang. Assalamualaikum Tes. Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Tapi suara antum kecil Ustaz. Gimana? Sudah dengar suara saya? Suaranya kecil. Sekarang kecil. Nah, tapi saya kedengaran suara kamu tadi itu. Ya, akhirnya nggak Nah dengar. Ustaz, Ya, suaranya agak kecil. Sekarang gimana? suaranya ya udah lumayan Ustaz. Kecil. Oh, Suara kecil ya? Ustadz kecil Ustadz. Oh, masih kecil. Kalau tadi suara saya jelas, tapi saya nggak dengar suara apapun. Seperti itu Ustaz. Ya. Ustaz, Kalau sekarang suaranya kecil. mic-nya bisa disetting menggunakan headset. Nanti speakernya disetting ke laptop Ustaz. Kalau sekarang masih kecil juga ini. Kecil Masih Ustaz. kecil Ustadz. Oh, kecil ya. Saya stop dulu ya. Gimana suara saya? Ada? Mantap Ustaz. Masya Allah. Tapi suara teman-teman belum ada nih. Coba cek lagi suara. Suara saya ada, suara teman.
Cek cek satu dua satu dua. Suara saya ada ya? Suara teman-teman yang nggak ada ya? Iya, Ustadz. Mikro. Kalau pakai headset suara Ustadz mantap. Suaranya ya kenceng kan pakai headset. Udah nggak apa-apa deh ya, saya ngomong sendiri dulu aja ya. Yang penting suara saya ada di sana ya. Walaupun saya nggak bisa dengar suara kalian. Iya, suara Ustadz lebih penting dari suara kalian. Nggak, suara kalian juga penting ya. Memastikan saya itu nggak ngomong sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau kalian respon, berarti saya nggak ngomong sendiri. Udah kita mulai ya. Ini waktunya udah. Ya, balas pakai chat aja ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ala kulli halin. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu masih terkait dengan eh, kaidah-kaidah dalam komunikasi dakwah ya. Tak mulai dari yang pertama adalah kita sudah belajar kemarin yabda'ul manhaj bil qudwah qabla dakwah ya. Kita sudah belajar tentang pentingnya qudwah contoh sebelum sebelum berdakwah. Sumata aliful qulub qabla syarhil afkar. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana menyatukan hati kita dengan hati yang akan kita dakwahi sebelum kita mentransfer gagasan. Wa yalihu ta'rif qabla taklif ma'a tadarruj fi taklif. Ya, kita juga sudah apa namanya mengenalkan kewajiban-kewajiban secara bertahap ya sebelum eh, kita apa namanya kewajiban-kewajiban yang lainnya itu kita jelaskan semuanya. Kita sudah menjelaskan secara berurutan mana kewajiban yang prioritas ya, mana kewajiban yang secondary, lalu yang tersir dan seterusnya. Wa mura'atu taisir la taksir. Kita juga sudah belajar bagaimana dakwah itu memudahkan la taksir ya. Apa namanya? Memudahkan tidak mempersulit. Lalu kita sudah belajar juga wa tarsihul usul qoblal furu. Mengutamakan yang pokok baru kemudian yang cabang. Kita juga sudah belajar wa intihaju tabsyir qabla tanzir. Memberikan kabar gembira ya, mendahulukan kabar gembira daripada peringatan-peringatan. Maksudnya kita memberikan ini kemudahan-kemudahan surga ya, tentang keindahan surga daripada dakwah melalui ancaman-ancaman ya. Ya, memang apa namanya neraka gitu ya. Apa namanya dipanggang di neraka gitu ya. Kalau kita berdakwah seperti itu maka akan dijauhi ya. Karena apa? Karena tetangga sebelah, agama sebelah itu dakwahnya itu semua akan masuk surga karena sudah dijamin oleh Tuhan Bapa. Ya, itu agama sebelah itu dakwahnya begitu. Ya, maka kalau strategi dakwah kita ini menakut-nakuti, ya, maka kita kalah marketing nanti. Ya, oke. Ini ya apa wantihaju tafsir qabla tanzir. Litahqiqil afham lalil imla. Nah, ini sekarang kita akan pelajari litahqiqil afham lal imla. Pemahaman ya yang kita utamakan daripada mendikte. Ya, kita berikan pemahaman ya apa namanya seseorang baru dibandingkan kita disuruh orang tersebut apa namanya menghafalkan ini menghafalkan itu ya. Kita berarti masuk ke pembahasan yang ketujuh ya hari ini insyaallah. Litahqiqil ifham lal imla ya untuk mewujudkan pemahaman bukan sekedar mendikte. Insyaallah. Jadi kita mulai bahwa litahqiqil afham lal imla maksudnya adalah kaidah ini menegaskan tujuan utama dalam kita berdakwah. Dakwah kita hari ini adalah audiens kita ya, apa namanya? Itu pastikan bahwa yang kita ajarkan itu dia menerima informasi kita.
informasi yang kita berikan itu dia faham. Al-ifham tadi ya. Litahqiqil ifham lal imla. Jadi memahami transfer makna ya. Litahqiq itu merealisasikan, al-ifham itu pemahaman, lal imla bukan sekedar menyuruh tanpa memastikan dia paham. Kayak burung beo, tahu ya burung beo ya? Burung beo itu kalau kamu ajarin dia baca kul huwallah bisa dia, tapi dia nggak paham. Kenapa? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat menjelaskan kepada mereka. Maka liyubayyina di sini ya, mufassir menceritakan bahwa ini inti dakwahnya di situ, adalah liyubayyina ya, untuk clarity ya. Ini menjelaskan, bukan sekedar menyampaikan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk dia apa? Difahami. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyudabbiru ayatih." Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, ya, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, kita hari ini sudahkah kita mentadaburi ayat-ayat tentang alam semesta, ya? Paham nggak kita nih ayat-ayat Allah berbicara tentang bintang-bintang di langit. Allah berbicara bagaimana nanti matahari digulung ya, ataupun nanti ketika misalnya lautan itu dipanaskan ya, wa izal biharu, yang satu fujirat, yang satu sujirat itu. Di surat At-Takwir wa izal biharu sujirat, di Al-Infitar wa izal biharu fujirat. Itu apa bedanya itu? Dan apabila langit dipanaskan. Ya, ternyata ya, setelah langit itu setelah langit laut ya, wa izal bihar, laut itu dipanaskan, bagaimana? Maka dia akan menguap ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, bagaimana kita ketahui ya, mendidih air itu mendidih. Yang satu mendidih, yang satu setelah mendidih dia akan menguap. Itu. Maka kita harus renungi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Agar kita apa? Agar kita baru ayati. Agar kita mentadaburi ayat-ayatnya ya. Supaya kita berpikir mendalam. Baru ya. Jadi apa namanya? Setelah itu kita harus memastikan yang kita dakwahi itu faham. Ya, sebagaimana pembahasan kita hari ini bahwa kita harus membuat al-ifham, ya, litahqiq al-ifham lal imla, untuk merealisasikan mereka tuh bisa paham dengan apa yang akan kita sampaikan ya. Tidak sekedar kemudian ya sudah yang penting kamu baca saja, mau paham nggak paham udah baca aja gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Apalagi kita nggak berhikmah ya. Padahal Allah suruh kita ya untuk menyeru seseorang itu dengan hikmah. Nasihat-nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik ya. Nah, jadi hikmah di sini itu maksudnya apa? Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, jadi hikmah itu menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisi audiens ya, objek dakwah kita.
Maka kalau kita menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisi audiens kita, yang pasti ini akan bertentangan dengan metode imla. Imla itu kan kaku ya. Nah, kaku dan kemudian apa namanya waktunya kita nggak menempatkan, nggak berhikmah. Orang lagi ngantuk ya kan, kita dakwahi. Orang lagi lapar kita dakwahi. Ini nggak bil hikmah. Jadi bil hikmah itu harus sesuai waktunya, harus juga sesuai caranya. Gen Z itu kamu kasih kitab gundul ya, ah, ya botak juga ikutan ya. Caranya harus betul, waktunya harus betul, bahasanya harus betul. Ya, jadi tepat sasaran. Nah, dulu ada seorang apa namanya pemuda, itu ya pemuda ya kayak anak sekarang, polos, lalu pengen ingin tahu dan eh, hormonnya itu lagi tinggi-tingginya. Di zaman Nabi ada pemuda yang meminta izin untuk berzina. Ya, Insya Allah itu ya. Apa namanya datang seorang pemuda Ja'asyab ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu datang seorang pemuda ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian dia minta untuk berzina. Itu bagaimana tuh menghadapi anak muda yang begitu tuh? Apa Nabi marah? Enggak, Nabi enggak marah. Nabi bertanya, ya, apakah kamu rela ya itu untuk ibumu? Pemuda itu langsung diam tuh, speechless. Kamu rela nggak kalau dia itu ternyata ibumu? Ya kamu berzina. Kalau dia ibumu gimana? Dia bisa. Kalau itu saudarimu itu gimana? Ah, jadi itulah dengan hikmah ya. Jadi metode hikmah itu logis sebenarnya ya. Kadang-kadang kita main ceramah-ceramah aja pakai dalil itu ya. Itu gimana kalau ada seorang pemuda begitu kita dakwah ke kita ya. Itu langsung Nabi langsung mengena personanya. Seorang pemuda ya kan minta berzina di depan Nabi itu. Walaupun kejujurannya kita akui itu ya. Sekaligus ini banyak ambil pelajaran buat kita ya. Nah, cara berdakwah itu seperti itu. Nabi nggak marah tuh. Dibalikin dengan logika kalau itu adalah ibumu kamu rela. Digituin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dialog logis ya. Ya. Ini nggak nyerang ini. Ini justru menyentuh hati orang tersebut. Atau ketika ada orang Badui itu izin untuk kencing. Nggak izin sebenarnya orang Baduy ini ya. Itu lagi apa namanya? eh lagi apa lagi asik-asiknya gitu ya namanya orang Baduy kan dia nggak tahu kalau itu bangunan untuk dipakai buat ibadah. Dia kencing di dalam ya, pipis itu di dalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana? La tujrimu ya, da'u ya. Maksudnya la tujrimu itu jangan kalian hentikan ya. Da'u tuh, biarkan. Ya. Jangan hentikan, biarkan. Karena Nabi ngerti psikologis orang yang lagi seperti itu gimana tuh kalau dihentikan. Ada orang lagi pipis, di stop. Apa nggak kemana-mana itu? Ya kan dia tahan, aku nggak bisa nahan kan? Nggak akan mungkin nahan pipis tuh ya kecuali sebelum pipis ya. Kalau lagi udah udah terlanjur seperti itu, kalau dihentikan dia bakal kemana-mana. Padahal kalau tadi dia dibiarkan dia cuma di satu tempat. Tapi kalau nanti dihentikan, Umar udah siap-siap itu pedang ini mau dipenggal itu ya. Nah, jadi apa namanya? Justru setelah dikumpulin mau dikeroyok itu sama satu masjid, kata Nabi jangan, biarkan aja. Nabi suruh ambil seember lalu disiramkan. Dan selanjutnya si Badui itu kemudian ingin bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi justru nggak mempermalukan. Kenapa? Ya, malu kan kalau orang lagi seperti itu di apa namanya dikeroyok ya, serang gitu ya. Itu Nabi nggak mempermalukan. Justru Nabi menghindari mudorot yang lebih besar. Nah, jadi ini konteks di zaman sekarang ya dengan hikmah itu ya kita nggak boleh tuh kamu dosa itu neraka besar itu
Kamu tuh, wah ini kamu pelaku bid'ah nih. Itu syirik itu, neraka kamu itu ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang tidak mengenal sama sekali dakwah, maka kata-kata yang pertama akan keluar seperti itu. Padahal dia harus hikmah dulu. Orang yang nggak sholat tuh jangan langsung ini kamu kafir nih gitu kan. Nggak boleh itu nanti pembahasannya ya. Bilang aja, aku juga dulu sering lalai kok. Tapi ternyata sholat itu tuh menyenangkan banget loh. Gitu. Nah, gitu. Jadi ada pendekatannya. Nah, ya kita juga sama kan dulu kita lalai ya. Kita banyak dosa gitu kan. Kalau kita sekarang udah ngaji, kita kafir-kafirkan orang lain, bapak kita malah, ibu kita bidah-bidahkan. Nggak boleh ya. Kita katakan, aku sayang sama kamu ya. Aku pengen kamu sholat ya. Aku pengen kita bertetangga di dunia, kelak kita bertetangga di surga juga gitu. Nah, ini ada pendekatan ya. Tidak boleh menghakimi. Ada pendekatan empati. Sama dakwah di media sosial juga sama ya. Itu nggak boleh kita apa namanya menyindir-nyindir ustadz tertentu ya. Membongkar-bongkar aib orang lain. Kita bahas aja fenomena-fenomena umum yang terjadi ya. Jadi ada bahasa edukasi ya. Nah, kita lanjut. Dan jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat Muslim menyesuaikan dengan tingkat pemahaman. An Abdullah ibni Mas'udin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidakkah engkau menyampaikan suatu pembicaraan kepada suatu kaum yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ma anta bimuhaddisin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Jadi akan menjadi fitnah itu kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal mereka. Jadi makanya maknanya dakwah itu harus sesuai dengan kapasitas intelektual ya. Tidak boleh sembarangan. Nah, jadi eh, kayak kemarin kan ada masjid Syiah itu yang dibom. Ya, itu kalau kita nggak ngerti permasalahannya lebih baik kita tawakuf, kita diam. Ada sebagian ikhwah itu yang langsung kemudian alhamdulillah itu ada masjid Syiah yang apa namanya yang diserang. Masjidnya eh, masjid Syiah jadi diserang nggak apa-apa kata dia. Ini bahaya sekali itu ya. Bahayanya kenapa? Walaupun memang ada dalil di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ada masjid yang diperintahkan untuk apa namanya dibongkar ya. Di surat At-Taubah ayat 107 itu ya teman-teman bisa baca itu. Itu ada masjid yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui surat At-Taubah ada namanya Masjid Diror itu diperintahkan. Ya. Tapi Masjid Diror itu kan ada dalil khususnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam instruksi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 107 tadi. Dan masjid hari ini ada nggak dalil khususnya yang kemudian memerintahkan kita untuk membongkar masjid, membom gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nah, maka kita menahan diri, ya. Karena haram hukumnya membakar masjid, mau masjid ahlil bid'ah, mau masjid itu masjid Syiah, hari ini ya, itu nggak boleh. Ada ulil amri di sana. Karena dan nggak ada dalil khususnya juga yang memerintahkan kita. Kalau masjid Diror di atau Bait 107 itu ada kemudian dalil khususnya. Ya, apalagi ini masjid-masjid hari ini ada azan, ya. Lalu kemudian di dalamnya ada orang yang sholat, ya sholat berjamaah, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keumuman hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, ya. Siapa yang kemudian membangun masjid ya di dunia, maka Allah akan bangunkan bangunan untuknya nanti di surga. Itu ada dalil umumnya ya. Jadi umum di sini.
dalil umum ya. Ya. Nah, jadi apa namanya banyak sekali sebagai seorang penuntut ilmu ya eh, bersabar kita dalam setiap melihat fenomena yang ada ya, berita-berita yang ada tuh. Ketika melihat Masjid Syiah dibom, baru kita Alhamdulillah akhirnya Masjid Syiah dibom. Itu yang ngebom orang Israel. Nggak boleh kita seperti itu ya. Akhirnya nanti akan menjadi legitimasi. Ini ada Masjid Syiah nih di sini nih. Ini aja Masjid Ahlul Bidah nih. Ini aja masjidnya HTI nanti. Oh, ini masjidnya PKS nih. Ini ada masjidnya LDII nih. Oh, kita hancurin yuk sesuai dengan Taubah ayat 107 tadi. Itu nggak boleh ya. Karena apa? Itu ada kaidah usul fikih yang menolak kerusakan lebih dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ya. Menghancurkan masjid itu hari ini itu akan membuat kerusakan dan bahkan pertempuran darah itu ya antara sesama ormas itu ketimbang maslahat. Maslahatnya apa? Bahaya ya. Jangankan masjid, tempat maksiat saja kita nggak boleh sembarangan menggeruduk, apalagi sampai membakar. Maksiat tempat-tempat jelas-jelas tempat-tempat yang di dalamnya kemaksiatan. Ada minuman keras, ya warteg siang-siang buka, misalnya ya kita geruduk, kita bakar itu ya nggak boleh. Apalagi ini adalah fasilitas umum. Masjid itu termasuk fasilitas fasilitas umum. Itu perlu yang namanya ketertiban umum, perlu yang namanya otoritas, ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ya. Nggak boleh kita merusak gereja apalagi sama ya. Jangankan masjid, gereja aja nggak boleh kita bakar. Biara-biara itu kita jaga, wajib kita jaga. Ya, jadi seperti itu dalam berdakwah. Jadi apa namanya? Kita ikuti sebagaimana yang diinstruksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita berbicara dengan seseorang, maka hendaklah kita berbicara sesuai dengan akal yang dijangkau oleh mereka. Ya, akal yang dijangkau oleh mereka agar apa? Agar tidak terjadi fitnah. Nah, jadi maknanya dakwah itu harus sesuai dengan kapasitas intelektual. Dengan anak-anak nggak bisa kita samakan itu ketika kita berbicara dengan orang orang dewasa. Anak-anak tuh nggak ada yang serius ya. Ada yang main salto di masjid ya kamu pukul segala macam itu nggak bisa. Orang dewasa ya seperti itu. Tapi kalau anak-anak ya begitu itu udah biasa itu. Ya di pohon mereka kan, di rumah mereka begitu. Nah, maka ketika di masjid, nah kita harus lebih mulia lagi akhlak kita. Karena anak-anak itu kemudian yang akan meneruskan generasi perjuangan dakwah kita nanti kemudian. Gitu ya. Dan selanjutnya untuk dakwah ya agar dakwah kita ini bisa dipahami ya. Tidak hanya sekedar mendikte, ketika kita berbicara dengan orang, maka kita harus mengulang-ulang. Mengulang-ulang apa yang kemudian kita apa namanya kita akan serukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengulang-ulang. Itu ada kadang Nabi ngulang sampai 3 kali itu agar masalah ini difahami ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengulang-ulang apa namanya eh, misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dusta ya, perkataan dusta. Ingatlah perkataan dusta, ingatlah perkataan dusta. Beliau terus mengulanginya sampai 3 kali itu, sampai-sampai para sahabat berkata seandainya beliau berhenti. Itu hadis panjangnya adalah dari Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
maukah aku beritahu kalian dosa terbesar? Ya, diulang sampai 3 kali. Maukah kalian aku beritahu ya dosa terbesar? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa yang terbesar? Nabi ngulang sampai 3 kali. Lalu kemudian kami menjawab, ya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah, mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa terbesar. Yang pertama. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, ya, membentak dia, lalu kemudian berkata, apalagi misalnya kita sebagai seorang anak laki-laki, ya, kita lebih mengutamakan misalnya keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dibandingkan dengan ibu kita. Itu durhaka itu. Ya, kalau disuruh milih itu ya antara eh, apa namanya seorang ibu dengan seorang istri, tanya, kamu lebih milih siapa? Kira kata suami yang bijak ini, kemudian suami tersebut berkata, kalau misalnya mata saya buta, apa yang akan kamu lakukan wahai istriku? Oh, kata istrinya, saya akan bawa dirimu ke mana? Ke rumah sakit terbaik, kata seorang istri. Terus ibunya berjawab, kalau seandainya saya buta, apa yang akan ibu lakukan? Kata ibunya dengan apa namanya, dengan spontan ibunya mengatakan, saya akan ganti matamu dengan matanya ibu. Jadi seorang ibu itu tidak akan pernah tergantikan. Ya, dia yang kemudian apa namanya hamil kita 9 bulan, melahirkan kita, menyusui kita, ya. Nah, itu tidak akan pernah digantikan. Maka seorang anak laki-laki kewajibannya itu bukan sampai menikah sama ibunya, tapi sampai meninggal ibunya, gitu ya. Nah, kita harus kasih pemahaman ini kepada istri kita, ya, bahwa kewajiban seorang lelaki itu berbakti sama ibunya sampai meninggal dunia itu. Ya, jangan dihadap-hadapkan, suruh milih. Kau pilih ibu atau pilih aku? Oh, nggak boleh. Karena ketika nanti dia punya anak laki-laki, ya pun nanti anak laki-laki kita tuh akan memuliakan ibunya itu. Akan memuliakan istri kita berarti kan? Seperti itu. Ya, sebagaimana dulu ada seorang pemuda yang terjebak dalam satu gua, ya. Kemudian dia bertawasul dengan amal soleh, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apa namanya, saya berdoa agar Engkau membuka pintu gua ini dengan amal soleh yang dulu pernah saya lakukan. Apa? Dulu saya dan keluarga saya itu nggak punya sarapan apa-apa, cuma punya susu. Lalu kemudian saya teringat sama ibu saya, lalu saya berikan susu itu kepada ibu saya. Ya, padahal hari itu kita nggak punya apa-apa untuk makan anak dan istri saya, gitu kan. Tapi saya berikan susu ini untuk ibu. Lalu kemudian setelah ibu selesai, lalu kenyang, lalu kami berikan sisanya itu untuk keluarga kami. Ya Allah, kalau Engkau ridho dengan amal soleh ini, ya Allah, bukalah pintu gua ini. Itu pintu gua akhirnya terbuka. Atas apa amal soleh seorang anak kepada ibunya, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang masih punya orang tua, ya, itu dimudahkan untuk bisa berbakti, ya. Sebagaimana Alqomah itu, ya, apa namanya, setiap hari itu selalu sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika akan meninggal dunia, ya, apa namanya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Atau Alqomah nggak bisa. Sampai ditalkin oleh Bilal nggak bisa. Sampai akhirnya diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Alqamah punya masalah dengan ibunya, ya, yaitu lebih mengutamakan istri dan keluarganya dibandingkan dengan orang tuanya yang waktu itu sedang berkunjung ke rumahnya, ya. Ibunya merasa tersakiti hatinya, lalu kemudian lukanya itu lama sekali, ya. Itu orang tua itu barangkali bisa menahan rasa sakit ketika melahirkan kita. Tapi satu yang nggak bisa apa namanya, yaitu apa? Dibentak oleh anaknya, dibentak oleh anak yang dilahirkan, ya itu lebih sakit itu daripada sakitnya rasa malah melahirkan, itu ya. Nah, itu wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
Nah, itu ya. Lalu dosa yang ketiga, tadi yang pertama adalah menyekutukan Allah, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Lalu kemudian beliau bersandar duduk tegak dan berkata, ingatlah perkataan dusta, ingatlah perkataan dusta, dan ingatlah perkataan dusta. Ya. Nah, beliau terus mengulanginya sampai kami berkata seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Nah, jadi pengulangan-pengulangan ini diperlukan ketika kita berdakwah kepada orang lain, gitu ya. Kata-kata yang diulang. Jadi banyak sekali dalam hadis itu kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diulang-ulang itu ya. Ya. Di Al-Quran juga sama. Banyak sekali kata-kata yang diulang. Misalnya dalam surat apa namanya Ar-Rahman ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi kah yang kamu dustakan ya? Atau surat Al-Mursalat wailui yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Diulang-ulang itu ya berkali-kali kan? Atau di surat Al-Insyirah itu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, setiap kesulitan yang kita hadapi, bersama kesulitan itu ada jawabannya. Ibaratnya itu orang yang dikasih ujian, soalnya itu dibaliknya ada jawabannya. Nah, kalau Allah kasih kesulitan, pasti bersama kesulitan itu ada jawabannya. Kenapa kita nggak ketemu? Kita nggak yakin. Nggak yakin bahwa bersama kesulitan itu ada jawabannya. Padahal Allah kalau ada kesulitan suruh kita cuma dua saja. Ya, diam dulu, bersabar, lalu kemudian sholat. Pas sholat langsung kepikiran. Oh solusinya ini, oh solusinya ini. Nah ini karena janji Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang-ulang kan? Nah, jadi untuk membuat eh, lawan dakwah kita ya, partner dakwah kita itu faham, Allah Subhanahu wa taala mengulang, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Ya, kelak kamu akan mengetahui. Hari kiamat itu diulang-ulang berkali-kali loh dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti orang tuh ada juga yang setelah diulang berkali-kali masih ada yang mendustakan al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Itu diulang-ulang terus, ya. Nah, artinya apa? Artinya eh, kita itu ketika kita berdakwah ya kita harus juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi yang dikatakan bermanhaj salaf itu, maka yang diikuti bukan sunnahnya saja, tapi cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, cara para sahabat dalam berdakwah ya harus kita ikutin dulu. Ya misalnya dalam pengharaman Homer itu turunnya kan bertahap, ya. Ini Allah sedang mempersiapkan pemahaman, kesiapan fokus mereka. Jadi nggak langsung perintah blok instan, ya, langsung tidak boleh minum Homer enggak. Dia bertahap, ya. Kayak tadi ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh pemuda yang minta izin untuk zina, itu Nabi nggak langsung marah, tapi Nabi lalu kemudian berdialog. Apakah kamu rela kalau itu untuk ibumu, ya gitu, gitu. Jadi ini metode membangun pemahaman, ifham. Aro'aitum lau anna nahran bibabi ahadikum. Ya. Atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teknik teknik visualisasi namanya ya, memvisualisasikan seolah-olah bagaimana kalau itu yang terjadi sama ibumu. Nah di zaman saat ini misalnya seorang mahasiswa ini kita harus pendekatannya rasional. Kalau orang awam pendekatannya apa? Ya sederhana, bahasa-bahasa yang sederhana, yang bahasa yang kemudian bisa dimengerti oleh mereka. Kalau anak muda ya visual, storytelling gitu ya. Misalnya surat Ibrahim itu
Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Ya, jadi paling mengerti tentang komunikasi dakwah itu para nabi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala tadi, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Bukan hanya sekedar satu bahasa, bahasa Indonesia, bukan. Kalau sekedar satu bahasa kan gampang ya. Tapi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu para nabi yang lain itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya, mengerti kaidah dalam berdakwah. Agar apa? Agar ia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi kesimpulannya adalah orang hafal dalil itu tidak sama dengan orang yang paham agama. Jadi orang hafal nih dalilnya itu tidak serta-merta dia paham sama agama. Ya, untuk pemahaman agama itu tidak serta-merta ya, tidak otomatis. Jadi ukuran sukses dalam dakwah adalah apakah terjadi perubahan pola pikir, apakah terjadi perubahan perilaku. Yang tadinya nggak mau nyuci piring sendiri, anak kita kemudian jadi nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri. Apakah terjadi perubahan perilaku seperti itu? Pola pikirnya juga, apakah kemudian dia berkontribusi nih terhadap kepentingan banyak orang? Ataukah dia masih memikirkan, oh ya udah sayanya aja, gimana saya selamat aja. Nah, kalau dia sudah berubah pola pikirnya, sudah berubah perilakunya, perubahannya, ya, maka bisa katakan kita akan dalam kategori lisani qaumi. Kita sudah berbicara dengan kaumnya. Berarti sukses dakwah kita. Ya, syaratnya dua tadi saja. Ada perubahan pola pikir, ada perubahan perilaku. Ya, dakwah kan bisa seperti ini. Ini saya lagi sedang berdakwah nih. Ya, yaitu apa? Dalam digital, video, apa pakai Zoom, pakai YouTube. Nah, ini dakwah hari ini seperti itu. Ya, video pendek, short. Teman-teman yang punya TikTok, masukin dakwah ke TikTok, semua media sosial, Instagram, Facebook, itu masukin semuanya. Infografis, bahasanya sederhana-sederhana saja. Nah, jadi ini semua adalah bentuk modern digitalisasi dalam berdakwah masuk dalam kategori ya lisani qaumi. Ya, kita berbicara dengan bahasa kaumnya. Jadi kaidah litahqiqil ifhami lal imla ya, itu ya. Litahqiqil apa namanya? Litahqiqil ifham lal imla ya. Sudah tahu ya bahwa eh, ini mengandung setidaknya tiga prinsip ya. Pemahaman ini yang pertama adalah tujuan dakwah, yaitu sama dengan pemahaman, bukan hanya sekedar penyampaian. Paham nggak dia sama yang kita apa namanya yang kita sampaikan, bukan hanya sekedar penyampaian. Dan metode yang kita gunakan itu harus sesuaikan dengan audiens. Ya. Lalu yang ketiga, pendekatannya harus dialogis, bertahap, dan kontekstual. Ya, nah ini banyak sekali dicontohkan oleh Nabi apa Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang tadi ya diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Nabi itu suka begitu tuh. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Itu orang langsung yang tadinya lagi ngantuk tuh langsung, ih apa nih kok tiga kali diulang-ulang nih? Ya, nah, dulu ada dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi la yu'minu, Wallah la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila ma ya Rasulullah, man ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala allazi la ya'manu jaruhu bawa ikohu. Artinya apa? Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah orang itu tidak beriman, yaitu adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tuh saking Nabi memuliakan tetangganya, mau agamanya apapun nggak masalah, mau Kristen,
Yahudi, Nasrani ya. Nah, ini dalilnya umum ini. Tidak beriman ya. Nah, itu saking Islam itu memuliakan bagaimana kita memuliakan tetangga. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah nggak beriman. Ya. Maka kita perhatikan tetangga kita ya. Apakah kita nih air dari genteng kita nih kemudian karena nggak punya penampung akhirnya ke tetangga kita. Tetangga kita karena saking baiknya dia bersabar itu tahunan. Ah, padahal airnya itu kemudian nyiprat ke bajunya, ke rumahnya, maka perhatikan sekali. Ya. Terus kalau kita dari mana-mana itu ya, ah, maka kasih hadiah, kasih apa? Saya kalau pulang itu suka ngasih peye, ya, peye kan gampang ya, kasih kerupuk, ya kerupuk itu kan digoreng jadi banyak itu. Ya, apa yang kita punya itu kasih tetangga ya. Kalau kita pergi pun tetangga itu nanti yang paling pertama tahu itu ada apa yang terjadi, ada kebakaran kah? Itu tetangga. Kita punya saudara jauh-jauh ya. Mau saudara kandung sekalipun ada di mana saudara kandung kita. Kalau rumah kita kebakaran ya paling terakhir. Ada kemalingan, ada orang yang mau jebol, pasti tetangga kita yang belain itu. Kalau apa? Kalau kita baik sama tetangga. Kalau kamu nggak baik sama tetangga, ada maling dicuekin aja. Ada kebakaran, lah biarin aja lah gitu ya. Maka Nabi penting banget itu. Baik sama tetangga. Ya. Tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi ngulang sampai 3 kali. Nabi cuma pengen ngomong, baik-baiklah sama tetangga. Tapi kan kalau ngomongnya, kamu baik-baiklah sama tetangga. Itu biasa aja kan. Tapi pas Nabi bilangnya, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Itu kayak lagi mau ngajakin jihad ya. Lalu disambung dengan sahabat akhirnya kan panik gitu kan. Ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang nggak beriman nih? Siapa ya Rasulullah gitu kan. Coba kita ditunjuk-tunjuk gitu. Demi Allah engkau nggak beriman. Kamu nggak beriman. Itu kita panik gitu kan. Akhirnya audiens itu nyimak semua tuh. Ketika Nabi itu berkata seperti itu. Siapa Rasulullah yang nggak beriman? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Itu ya. Nah, itu terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka dia, kemudian celaka dia, kemudian celaka dia. Ditanyakan siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, salah satu atau keduanya, namun tidak masuk surga. Ya, maksudnya adalah dia tidak ambil berkah apapun dari kedua orang tuanya itu yang sudah lanjut usia. Nih, ya Masya Allah, mudah-mudahan ya apa yang sedikit ini bermanfaat. Sudah masuk waktu sholat maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Ya, saya juga khawatir kalau saya tidak memberikan pemahaman yang benar ya. Ya, teman-teman silakan dikoreksi kalau ada kesalahan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.